Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdani syukurun ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah karena berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Google Meet ini guna melaksanakan presentasi tugas dari Ibu dosen tercinta kita, yaitu Ibu Arni. Dan tak lupa pula salat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita efisienkan waktu, langsung saja kita menuju ke sesi yang pertama, itu sesi pembuka. Marilah kita membuka presentasi kita dengan mengawali mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan materi kelompok kita. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Erni Yudianingsi. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media massa. Baik, media massa itu merupakan sarana komunikasi yang berperan sebagai komunikator serta agent of change, yakni pelapor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi khalayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan, maupun pesan-pesan lainnya, dan dapat pula dijangkau masyarakat luas. Baik, materi selanjutnya yaitu gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan sekumpulan individu yang dibentuk berdasarkan kesamaan pandangan, aturan, atau tujuan yang sama. Dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat seringkali terdapat fenomena menarik yang muncul di masyarakat. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah konflik atau penyesuaian hubungan-hubungan sosial atau kelompok. Gerakan sosial meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berperilaku dan membutuhkan proses yang panjang. Teori ini mendefinisi mengungkapkan bahwa perubahan yang terjadi di suatu negara berkembang atau mencontoh negara industri atau negara yang lebih maju. Dalam kajian ini, Clemens mengungkapkan bahwa gerakan sosial lahir didasari oleh beberapa faktor. Dan di sini ada beberapa pembagian yang membedakan gerakan sosial dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ruang lingkup. Di sini dijelaskan ruang lingkup itu terbagi menjadi dua, yaitu gerakan reformasi dan radikal. Yang kedua itu perubahan sosial. Perubahan di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu inovasi dan konservatif. Dan yang ketiga target, terbagi menjadi dua juga, yaitu fokus kelompok atau individu. Dan yang keempat metode kerja. Dan yang kelima jangkauan, dan terbagi juga menjadi dua, yaitu gerakan internasional atau gerakan lokal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sofir Nur Asisa. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan membacakan materi tentang revolusi digital. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada 80-an. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi.
Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Revolusi digital juga dikenal dengan revolusi industri 4.0. Adanya revolusi digital ini kemudian memunculkan revolusi industri 4.0 yang juga disebut cyber physical system. Dilansir dari Forbes.com, revolusi industri 4.0 menjadikan semua hal lebih mudah dilakukan dan dijangkau teknologi yang ada pada revolusi industri 4.0 yang mampu mengambil sebagian besar aktivitas perekonomian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang norma sosial. Baik. Norma sosial adalah sekumpulan aturan dengan sanksi tertentu dengan tujuan untuk mendorong dan menekan setiap anggota masyarakat secara keseluruhan guna memperoleh nilai-nilai sosial. Pentingnya norma sosial juga itu diciptakan untuk dipatuhi guna menciptakan padanan masyarakat yang teratur. Tidak boleh ada orang yang bertindak sesuka hatinya. Setiap perbuatannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai media untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, terus ada suatu standar sistem kendali maupun petunjuk dalam masyarakat. Terus ada beberapa norma-norma. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama itu merupakan aturan dan ajaran yang bersumber dari kepercayaan religi. Norma agama juga ini sifatnya bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar maupun diubah karena berasal langsung dari Sang Pencipta, berasal langsung dari Sang Pencipta, betul. Terus pelanggarannya itu terhadap norma agama disebut sebagai dosa. Seperti kalau kita berzina, membunuh, berbohong, dan lain sebagainya. Terus kedua itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan sosial yang mengacu pada bagaimana seorang harus berperilaku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakatnya. Pelanggaran terhadap norma sosial itu seperti kesopanan, tingkah laku seseorang, etika, moralitas, dan lain sebagainya. Terus norma kesusilaan merupakan norma yang lahir dari hati nurani dan perasaan batin seorang yang menghasilkan akhlak sehingga orang tersebut dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap baik dan mana perbuatan yang dianggap jahat. Pelanggaran terhadap norma tersebut adalah dikenakan sanksi secara fisik seperti penjara, pengusiran maupun secara batin yang dijauhi oleh sesama manusia. Terus ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu merupakan aturan sosial yang lahir dari perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk suatu kebiasaan baik secara sadar maupun tidak sadar. Aturan ini bersifat non-formal dan tidak tertulis. Pelanggaran norma tersebut biasanya sanksi kritik seperti celaan, juga biasa dibully atau sampai dikucilkan orang-orang tersebut. Terus ada ciri-ciri norma sosial. Ciri-ciri norma sosial itu, kebanyakan norma sosial itu tidak tertulis. Terus norma sosial juga lahir itu biasanya dari kesepakatan masyarakat. Begitu. Ada beberapa contohnya
Saya kasih contoh kecil seperti kita membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, menghormati orang-orang yang lebih tua, menjaga sopan santun dalam berbicara, larangan untuk mencuri barang milik orang lain, terus larangan untuk berbohong, rajin beribadah, selalu menerima barang dengan tangan kanan. Begitu. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Fitra Rahmayanti. Kepada saudari saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Fitra Rahmayanti, pembawa materi keempat dari anggota kelompok dari kelompok 7. Baik, langsung saja. Adapun materi yang akan saya bawakan itu mengenai partisipasi publik. Jadi sebelum membahas mengenai partisipasi publik, kita melihat dulu apa yang dimaksud dari komunikasi massa itu sendiri. Menurut Preston, komunikasi massa itu sendiri adalah komunikasi individu yang tidak hanya berupa kepada yang ditujukan itu tidak hanya satu kelompok atau beberapa individu saja, tetapi di mana dia juga itu ditujukan untuk masyarakat luas. Nah, pada partisipasi publik ini, yang pertama itu mengenai analisis peran media massa dalam perubahan sosial, di mana dalam menganalisis peran media massa dalam perubahan sosial itu sendiri terdapat 2 poin, di mana dalam perubahan sosial itu sendiri ada yang namanya menjadi agen perubahan. Jadi media massa di sini, media massa ini berfungsi sebagai agen. Media massa ini berfungsi sebagai agen perubahan, di mana dia memiliki posisi yang strategis sebagai alat kontrol sosial dan juga sumber informasi bagi masyarakat. Nah, pada media massa ini karena memiliki kontrol dan juga posisi yang strategis untuk masyarakat, maka dia itu memiliki sebuah kesempatan atau opportunity yang dia bisa lakukan untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan di dalam perubahan sosial. Nah, yang kedua itu ada rekayasa sosial, di mana rekayasa sosial ini merupakan kita mesti mengetahui dulu apa itu arti dari rekayasa sosial. Jadi rekayasa sosial itu merupakan sebuah perubahan sosial yang direncanakan yang berupaya mengubah masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi rekayasa sosial ini tidak akan terlaksana apabila terdapat kesalahan berpikir di masyarakat. Yang saya ketahui mengenai rekayasa sosial yang terjadi di media massa, seringkali para politik yang ada di dalam media massa itu sendiri, mereka biasanya melakukan rekayasa sosial dalam mengedukasi masyarakat. Seringkali terdapat kesalahan di dalam menyiarkan atau memberikan edukasi di dalam televisi itu berupa siarannya. Contohnya itu seperti terlalu kentarki hal-hal yang mengenai berbau politik seperti yang terjadi pada siaran Metro TV One dan lain-lain sebagainya dalam hal caleg ataupun pemilihan. Terus media merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung. Menurut McLuhan bersama dengan Quentin Spior menyatakan bahwa media setiap zaman menjadi esensi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat dan media selalu berkaitan dan media menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sadar atau tidak sadar bahwa media memiliki pengaruh yang berdampak positif
maupun negatif dalam pola dan tingkah laku masyarakat. Contohnya itu seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang itu media massa kini sudah beralih kepada media digital, ya, seperti yang dilakukan oleh media cetak yaitu koran dan juga majalah yang kini sudah beralih ke digital menjadi paper atau elektronik media. Nah, karena peminatnya itu sudah agak berkurang sehingga yang media cetak itu beralih ke digital. Nah, perubahan ini kan dilihat oleh media tersebut. Nah, ditangkap dan diadopsi atau diadaptasi menjadi media tersebut. Dan contohnya di sini dalam hal partisipasi publik atau fasilitas dalam partisipasi publik itu sendiri terhadap peran media massa dalam perubahan sosial ini yang saya tangkap di mana pemerintah itu memberikan kita wadah mengenai literasi digital terhadap literasi digital terhadap menggunakan media dengan baik, menggunakan sosial media dengan baik. Contohnya itu ketika ada sebuah hoax yang kita tidak tahu sumbernya dari mana dan apa tujuan dari menyebarkan berita tersebut, mungkin kita bisa minimalisirnya itu dengan cara stop sampai kecilnya. Terus yang ketiga itu ada peran media massa dalam bentuk identitas dan kelompok, di mana perannya itu sebagai media massa itu kan merupakan sarana komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator serta agen of change, yakni pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi khalayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan maupun pesan-pesan lainnya dan dapat dijangkau masyarakat secara luas. Jadi peran media massa itu selain daripada memberikan sebuah informasi, dia juga memberikan sebuah hiburan, pendidikan dan juga pesan-pesan lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4 yang beranggotakan Sofi Nurasisa, Fitra Rahmayanti, dan Erni Yudianingsi, dan saya sendiri Muhammad Yusran yang bertindak sebagai moderator. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, ada sedikit kata-kata dari Bung Rocky Gerung, yaitu hujan badai membuat kita rasional dan sunyinya hutan itu sentimental, tapi kedua-duanya membuat rindu. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.